Halo, nama saya Virial Alhanisrina dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan BPUPKI, Piagam Jakarta dan PPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Tujuan BPUPKI yaitu menyiapkan dasar-dasar negara bagi berdirinya negara Indonesia merdeka, merancang bentuk negara, dasar negara, serta rancangan undang-undang dasar, menjadi wadah bagi para tokoh bangsa untuk menyampaikan gagasan tentang masa depan Indonesia setelah merdeka. Setelah sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara, muncul berbagai pendapat dari para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Untuk membentuk perbedaan itu dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dua golongan tersebut. Panitia ini berhasil menemukan kompromi politik yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan rumusan pertama Pancasila. Isi sila-sila dalam versi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang, pemerintah Jepang membentuk badan baru yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI dimaksudkan untuk menyelesaikan langkah-langkah akhir menuju kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama PPKI adalah mempersiapkan dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. PPKI mengadakan 3 kali sidang utama setelah proklamasi kemerdekaan. Militer Jepang di Jakarta. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah menyiapkan dasar-dasar bagi berdirinya negara Indonesia merdeka, merancang bentuk negara, dasar negara, serta rancangan undang-undang dasar, menjadi wadah bagi para tokoh bangsa untuk menyampaikan gagasan tentang masa depan Indonesia setelah merdeka. BPUPKI beranggotakan 62 orang, terdiri atas tokoh-tokoh dari berbagai daerah dan golongan, yang diketuai oleh Dr. Regiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang utama. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Topik utamanya yaitu perumusan dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh penting yang menyampaikan gagasan yaitu Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945 menawarkan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan antara rakyat dan pemimpin. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan Soekarno inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya istilah Pancasila. Sidang kedua BPUPKI yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Topik utamanya pembahasan rancangan undang-undang dan bentuk negara. Dalam sidang ini disepakati bahwa bentuk negara Republik Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dasar negara diambil dari hasil Panitia 9 yakni Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
Beberapa hasil penting dari BPUPKI yaitu akhirnya gagasan dasar negara, pembentukan Panitia 9, rancangan awal Undang-Undang Dasar, dan gagasan bentuk pemerintahan Republik dan wilayah NKRI. Dari ketiga tahap sejarah penting BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, kita bisa melihat bahwa kemerdekaan Indonesia bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang, penuh musyawarah, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. BPUPKI berperan sebagai awal mula lahirnya ide dasar negara, tempat para tokoh bangsa berdebat dan menyampaikan gagasan tentang bentuk serta dasar negara Indonesia merdeka. Dari sinilah muncul konsep Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Piagam Jakarta menjadi hasil kompromi politik antara golongan nasionalis dan Islam melalui Panitia 9. Dokumen ini menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang 1945 dan menunjukkan semangat toleransi dalam perbedaan. PPKI adalah tahap penyempurnaan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia secara resmi. Melalui sidang-sidangnya, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia.